Ya ini harus diutamakan susu ibu. Ya, susu ibu, kemudian ketika menyusui, ya, harus ibu tadi itu mengawali dengan Bismillah. Ya, walaupun yang nyusu adalah anaknya, tapi ibunya baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengajarkan kepada anak tidak minum atau tidak makan kecuali dengan Bismillah. Nantinya saat itu mereka nggak ngerti. Mereka saat itu hanya menerima. Nah, kemudian saat menyusui, ya, itu jangan sibuk dengan memandang pandangan yang buruk atau menggunjing seseorang, ya, atau mengadu domba dan yang lain sebagainya. Tapi hendaknya ketika menyusui itu sibuk dengan berzikir, sibuk dengan membaca ayat Al-Quran atau dengan kebaikan-kebaikan yang lain, karena itu sangat mempengaruhi, ya, anak. Sebagaimana apa? Sebagaimana kesunahan azan dan qomat itu sangat mempengaruhi mereka ketika mereka disusui, ibunya tadi itu berzikir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, itu sangat mempengaruhi anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin bidillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan karunia berupa nikmat dan juga hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa bersua kembali dalam program Kantin Habaib, kajian rutin bersama Habib, yang seperti biasa kita suguhkan kepada Anda di channel YouTube Majelis Al-Ibadat setiap hari Kamis mulai pukul 8 malam. Dan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai betapa pentingnya pendidikan anak, yang mana telah kita berikan pembahasan di sesi yang pertama, yang mana sudah dibagikan oleh guru kita, narasumber kita, Al-Ustadz Habib Hadi bin Segaf As-Segaf. Dan untuk Anda, para sobat kantin, yang mana pada kesempatan kali ini bisa berjumpa kembali bersama kami, jangan lupa untuk terus memantau, terus mengikuti perkembangan dari channel YouTube Majelis Al-Ibadat. Yang belum subscribe, segera subscribe dan juga tekan tombol lonceng untuk mengetahui beberapa notifikasi penting yang insya Allah bisa bermanfaat untuk kita. Dan jangan lupa untuk membagikan dan komen serta like apapun yang kami bagikan dalam channel YouTube Majelis Al-Ibadah. Baik, untuk kesempatan kita kali ini, alhamdulillah kita sudah bersama dengan guru kita, siapa lagi kalau bukan Al-Ustadz Habib Hadi bin Segaf As-Segaf. Sebelum beliau membahas kembali mengenai pentingnya pendidikan pada anak, kita sapa dulu kedatangan beliau di kesempatan kali ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Ustaz pada kesempatan hari ini? Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat terus insyaallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Amin, amin. Dan alhamdulillah guru kita pada pagi hari ini sudah berkenan untuk kembali menyampaikan beberapa ilmu-ilmu yang patut untuk kita ketahui, khususnya yang berhubungan dengan pendidikan orang tua kepada anak-anaknya, yang mana di sesi yang pertama lalu kita sudah mengetahui bahwasanya ada 4 tahapan pendidikan anak. Yang pertama yaitu hendaknya sebagai seorang tua memulai pendidikan anak sebelum menjalin hubungan pernikahan alias memilih calon ibu yang baik untuk anak-anaknya. Kemudian tahapan yang kedua tentunya setelah terjadi pernikahan, yaitu pada saat posisi mengandung atau dalam masa-masa kehamilan, sebagai orang tua baik ayah maupun ibu harus berhati-hati mendidik dengan baik, baik dalam ucapan, perbuatan dan lain sebagainya, yang tidak sadari terkadang itu bisa berpengaruh terhadap anak atau janin yang dikandung di dalam kehamilan tersebut. Dan tentunya para sobat kantin penasaran, apakah tahapan
yang ketiga dan keempat, yang tentunya tidak kalah penting dengan tahapan yang pertama. Maka dari itu marilah kita simak penjelasan beliau kali ini, dan mudah-mudahan kita bisa menyerap dengan baik serta bisa mengamalkan dengan maksimal, sehingga insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Baik, fadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Pertama dan yang kedua, alhamdulillah kita telah bahas sedikit dari apa yang ada. Kali ini membahas yang ketiga dan yang keempat insyaallah. Kalau kemarin ketika mau menikah dan niat di saat menikah, lalu yang kedua di saat hamil, apa yang harus dilakukan orang tua baik ayah dan ibu kepada janin yang dikandungnya. Kali ini di saat melahirkan. Kalau sudah hamil, insya Allah lahir, kan ya. Nah, dan mudah-mudahan yang mengandung lahir dalam keadaan sehat, selamat, sempurna, soleh atau solehah. Lah ketika lahir, di situ semakin besar, semakin banyak, semakin luas kewajiban dan tanggung jawab orang tua, baik ayah ataupun ibu kepada anak. Setelah Allah meniupkan nyawa, kemudian membentuk jasad dengan sempurna, ya, pendengaran, penglihatan, kulit, rambut, daging, darah, tulang, sampai Allah mudahkan keluar ke dunia ini. Nah, disitulah dimulai kewajiban secara perbuatan. Secara perbuatan kepada orang tua yang terhubung dengan kesunahan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yaitu dengan apa? Mengadzani di telinga kanan. Ya, jadi ketika lahir bayi tersebut disunahkan orang tua khususnya atau siapapun yang ada di situ ya dari anggota keluarganya untuk mengadzani di telinga kanannya. Mengqomati di telinga kiri. Ada juga yang menambahkan dengan apa? Setelah azan dibacakan surat Inna Anzalna. Kemudian baru mengqomati di telinga kiri. Lah mengadzani ini jangan nunggu bayi dibersihkan. Walaupun ada sebagian bidan atau perawat daripada bidan itu nunggu kami bersihkan dulu nanti baru diadzani. Nggak perlu. Nah, karena adzan itu nggak punya wudhu aja boleh loh. Oh, ya. Apalagi ini bukan dia untuk adzan sholat, tapi untuk mendengarkan di telinga bayi itu pertama adalah nama Allah, namanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian qomat. Nah, kenapa kok nggak perlu nunggu dibersihkan? Karena di saat itu ini berlomba. Nah, setan dengan manusia berlomba siapa yang pertama mendengarkan pendengaran kepada bayi tersebut. Ketika yang didengarkan tadi itu adalah lafaz-lafaz yang baik seperti azan, ya, dan itu yang mendahului daripada bisikan atau pembicaraan setan, maka akan lebih menguntungkan bagi si anak tersebut. Nah, tapi kalau bisikan setan lebih dahulu, ini membahayakan bagi anak. Bukan saat itu kemudian dia sakit kejang, bukan. Tapi di kemudian hari, di dalam memahami, di dalam mendidik, itu akan lebih berat dan sulit orang tuanya. Karena itu seperti bibit yang ditanamkan oleh mereka. Ya, seperti bibit yang ditanamkan oleh mereka, bibit keburukan, bibit kejahatan. Karena itu segera untuk diazani dan diqomati. Jadi dari awal lahir, sudah kita hubungkan anak tersebut dengan Allah dan Rasulnya. Jadi awal keluar dari dunia ke dunia, sudah kita hubungkan mereka, kita sambungkan mereka dengan Allah dan Rasulnya melalui azan dan qomat. Jadi ini semisal azan ini tidak bisa diremehkan, Ustaz. Ya, karena walaupun itu kesunahan. Efeknya jangka panjang. Iya. Efeknya itu pengaruhnya ke depan.
Jadi lebih mudah dia memahami atau lebih mudah dalam mendidik itu juga tergantung di saat itu. Karena kadang kita kan ya khawatir juga katanya Ustaz tadi, tidak apa-apa nanti saja setelah dibersihkan. Toh Ya. anak kadang juga tidak nangis, itu yang buat kita khawatir. Kadang lahir tapi kok diem saja, akhirnya enggak. Ya diemnya kan beberapa detik aja. Iya. Yang penting diadzani mungkin mau nangis. Oh gitu. Nah, menyambut Allahu Akbar, orang tuanya azan dia jawabi dengan nangis. Ya kan kita nggak tahu. Nah. Lalu setelah diadzani, diqomati, dipilihkan nama-nama yang baik, nama-nama yang bagus. Bukan namanya orang fasik, bukan namanya orang kafir, ya, bukan namanya orang-orang yang berperilaku jahat. Tapi nama baik seperti nama-nama nabi, ya, nama-nama sahabat atau nama-nama orang soleh. Ini kewajiban orang tua kepada anaknya. Ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, innakum satuta'una yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'abaikum fa ahsinu asma'akum. Kalian nanti akan dipanggil di hari kiamat dengan nama kalian dan nama orang tua kalian. Nah, makanya kalau kita perhatikan dalam hadis itu ada fulan bin fulan, liyagum fulan bin fulan. Nah, itu memang nanti di hari kiamat kita akan dipanggil nama kita dan nama orang tua kita. Fa ahsinu asma'akum, maka yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita memperbaiki nama. Nama kita ini nama yang baik. Nah, karena itu nama-nama nabi atau nama-nama aulia, orang-orang soleh. Setelah nama, kemudian ditahnik. Tahnik itu umumnya ya mengunyahkan kurma di mulutnya orang yang soleh. Itu kalau bisa di mulutnya orang yang soleh. Ya, setelah mulutnya dikunyahkan, kemudian hasil kunyahan itu diambil dimasukkan ke bayi di langit-langitannya. Nah, bukan hanya dimasukkan ke mulutnya, tapi dimasukkan di langit-langitannya. Ya, karena tahnik itu dari hanak itu langit-langitan. Ya, jadi dimasukkan di langit-langitannya. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Ya, seperti Abdullah bin Zubair ketika baru lahir dibawa oleh ibunya ke Rasulullah, ditahnik oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita nggak ada nabi, nggak ada rasul, ya berarti kita bawa ke orang soleh agar ditahnik oleh mereka. Itu sunnah. Nah, tentunya yang mentahnik tidak asal mentahnik, mereka ya, membaca Bismillah, ya, membaca doa diberikan kepada anak tersebut. Setelah itu selalu membuat anak tersebut itu mendengar atau terdengar zikir ya, yang menyebutkan nama Allah atau nama-nama Rasul dan yang lain. Sebagai hasil intinya setelah tahnik ya, kita tahnik yang kita minta dari orang-orang yang soleh atau orang-orang yang baik untuk mentahniknya. Ya, setelah mentahnik kita meminta mereka untuk mendoakan. Ya, dan itu penting di awal ya, pendidikan itu penting, sangat penting. Walaupun anak tersebut belum mengerti apapun. Ya, jadi di awal perjalanan kita untuk mendidik kelak itu sangat penting. Setelah itu disusui dengan hasil yang halal. Ya, disusui dengan hasil yang halal. Tentunya diutamakan susu ibu ya, daripada makanan yang lain atau susu selain ibunya. Oh, gitu. Ya. Rasulullah disusui oleh ibunya. Setelah itu baru disusui yang lainnya, Suwaibah dan Halimah Sa'diyah. Awalnya disusui oleh ibunya. Atau jangan kita ganti dengan yang lain. Utamakan susu ibu. Nah, sekarang wanita karir semua. Iya. Hah? Iya. Akhirnya anaknya baru lahir 1 pekan sudah ditinggal kerja lagi sama ibunya, nggak disusui. Nah, main formula. Nah, makanya kalau kita perhatikan anak sekarang ini, masya Allah. Iya. Hah? Nah, berat kita untuk mengajarinya atau mendidiknya. Kenapa? Sudah ditinggal bekerja. Makanya ya ini harus diutamakan susu ibu. Ya, susu ibu. Kemudian ketika menyusui, ya, harus ibu tadi itu mengawali dengan Bismillah. Walaupun yang nyusu adalah anaknya,
tapi ibunya baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengajarkan kepada anak tidak minum atau tidak makan kecuali dengan Bismillah. Nantinya saat itu mereka nggak ngerti, mereka saat itu hanya menerima. Nah, kemudian saat menyusui, ya, itu jangan sibuk dengan memandang pandangan yang buruk atau menggunjing seseorang, ya, atau mengadu domba dan yang lain sebagainya. Tapi hendaknya ketika menyusui itu sibuk dengan berzikir, sibuk dengan membaca ayat Al-Quran atau dengan kebaikan-kebaikan yang lain, karena itu sangat mempengaruhi, ya, anak. Sebagaimana apa? Sebagaimana kesunahan azan dan qomat itu sangat mempengaruhi mereka ketika mereka disusui, ibunya tadi itu berzikir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, itu sangat mempengaruhi anak. Nah, itu yang ketiga. Ya. Jadi bukan hanya yang masuk dijaga ini, sikap ibunya juga harus dijaga terus ini Ustaz. Ya. Ekstra ini. Nah, iya benar. Jadi waktu menyusui itu bukan hanya nyusui, apalagi ngelihat TikTok atau ngelihat Instagram, ya, atau melihat TV yang program-program yang nggak baik, nggak benar. Itu enggak. Jadi benar ketika menyusui harus dari susu yang halal, artinya ibunya makan makanan yang halal. Kemudian saat menyusui itu mengucapkan Bismillah, kemudian tidak melakukan kesibukan di saat menyusui kecuali dengan sesuatu yang baik. Ini yang ketiga. Tadi penjelasan dari guru kita mengenai tahapan yang ketiga, yaitu ketika anak sudah lahir ke dunia, mulai dari azan, kemudian pemberian nama-nama yang baik. Mungkin menyinggung soal nama, Ustaz. Kadang kita muncul keraguan kalau mau memberikan nama-nama orang soleh, ini katanya kudet, Ustaz, kurang update alias kuno. Nah, ini kita akhirnya mengikuti nama-nama yang tren sekarang, nama-nama yang indah, cari di Google lah atau apa gitu. Nah, ini bagaimana? Sebenarnya gini loh, kita ini logika aja dulu. Kita orang Indonesia, orang Jawa, kemudian memberikan nama anaknya dengan namanya orang-orang luar. Apapun itulah namanya. Ya. Entah itu Michael, entah itu ada Muhammad Cristiano, Black dan sebagainya, Black White atau apa ya. Nah, itu kan logika aja kan, dengan ngelihat anak dengan nama tidak cocok. Nah, ini logika. Nah, anaknya ganteng enggak, putih enggak. Nah, kemudian ya Allah apa ya? Kemudian namanya itu namanya orang luar, kan tidak cocok. Tidak cocok sama sekali. Tapi coba nama-nama nabi dan nama-nama yang lain itu ini cocok bagi semua kalangan. Nah, tapi nama-nama orang luar itu nggak cocok kecuali orang-orang tertentu. Tapi nama-nama nabi, nama-nama orang soleh itu cocok untuk semua kalangan. Dan itu yang lebih tepat untuk dipilih. Mau kalangan orang miskin ataupun orang kaya, mau orang Indonesia atau orang luar, cocok pakai nama-nama nabi atau pakai nama-nama yang baik, nama-nama soleh, cocok di semua kalangan. Tapi kalau nama-nama orang-orang luar itu cocok orang luar misalnya, orang Eropa dikasih nama Paijo, cocok enggak? Tak cocok. Orang Indonesia dikasih nama Lionel. Atau Cristiano. Nggak cocok, kan gitu ya. Berarti mereka nggak cocok pakai nama kita, kita pun nggak cocok dengan nama mereka. Tapi kalau nama Muhammad, nama Ahmad, nama Hasan, nama Soleh, nama Su'aib, semuanya cocok. Orang Indonesia cocok, orang luar pun juga cocok. Ini logika. Belum lagi kalau kita mengkaji dalam segi syariatnya, yang mana itu adalah kewajiban orang tua untuk memberikan nama-nama yang baik, dan ada cerita tentang hal tersebut. Ya, ini kalau kita bahas tentunya lebih panjang lagi. Ya, itu mengenai nama, jadi harus perhatikan dengan baik. Insya Allah nanti ada pembahasan khusus, atau mungkin di pembahasan yang dulu pernah dibahas oleh guru kita tentang bagaimana mendidik anak. Insya Allah ada di
di playlist daripada Kantin Habaib, bisa para pemirsa atau para sahabat kantin bisa disimak di playlist tersebut. Nah, itu tahapan yang ketiga setelah memberi nama, kemudian mentahnik kepada orang-orang soleh, para ulama dan beberapa panutan yang ada di sekitar kita, sehingga dari pengaruh yang ditimbulkan dari tahnik itu benar-benar bisa dirasakan oleh anak-anak kita. Kemudian pada saat menyusui itu juga dijaga dengan baik, dengan ekstra, jangan sampai hanya sekedar menyusui, sehingga dengan menyusui itu kita sebagai seorang ibu terkadang tidak menjaga sikap. Ya, jadi benar-benar harus ekstra hati-hati, khususnya mungkin bagi para bapak untuk memberikan peringatan kepada ibu untuk hati-hati menyusui, atau juga bahkan memberikan asupan yang halal kepada istri-istri atau pada ibu-ibu yang memberikan ASI kepada anak-anaknya. Jadi itu yang ketiga, Ustaz. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, Ustaz. Baik pemirsa, itulah pembahasan yang ketiga daripada tahapan pendidikan anak yang mana sudah dijelaskan dengan baik oleh beliau, sehingga tinggal kita yang mau atau tidak untuk berubah setelah kita mengetahui, dan dengan merasapinya dengan baik, insya Allah harapan kita untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh maupun solehah, insya Allah lebih mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itulah pembahasan yang kita sajikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bersua kembali di kesempatan selanjutnya. Terima kasih Ustadz untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Ustadz senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan panjang umur dalam ketaatan, keluarga yang ada di rumah senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk pemirsa yang pada kesempatan hari ini bersama kami, terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Anda yang pagi hari ini atau kesempatan kali ini bergabung bersama kami senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kemudahan dalam setiap aktivitas, dan kita semua mengharapkan diberikan kemudahan dalam setiap kegiatan kita, dan apa yang diharapkan oleh semuanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terus pantau perkembangan dari channel YouTube Majelis Al Ibadat. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian share, like, dan komen, sehingga apa yang kita bagikan kepada Anda bisa lebih bermanfaat dan bisa kita rasakan bersama kemanfaatannya untuk lingkungan serta orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan mulai dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.